Benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati. Hayo penyidik segera turun ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Salam. Halo Pak Polisi Pak Rudi. Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki temannya Vina di Cirebon, kasus Cirebon. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris atau tim Hotman 911. Kami perlu bicara dan diskusi soal kasus ini. Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi, ayah kandung dari almarhum laki korban pembunuhan bersama-sama dengan Vina di Cirebon. Kalau ada yang tahu nomor WA-nya atau nomor IG-nya, mohon segera dikasih tahu ke Hotman atau ke tim Hotman 911 karena perlu diskusi kami sebagai kuasa hukum dari Vina. Hotman Paris, salam dari Bali. Tim kuasa hukum almarhum Vina Cirebon, kasus pembunuhan di Cirebon, membutuhkan bantuan beberapa pengacara yang berlokasi berkantor di Cirebon. Kalau Anda Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tak ketinggalan berita menarik lainnya. Kronologi pembunuhan dan pemerkosaan Vina gadis Cirebon versi Polda Jabar ternyata berawal dari dilempar batu. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan beberkan kronologi pembunuhan hingga pemerkosaan Vina, gadis asal Cirebon, Jawa Barat. Surawan mengatakan peristiwa pembunuhan hingga pemerkosaan Vina ini berawal dari para pelaku yang tak lain adalah geng motor yang melakukan pesta miras. Berawal dari para pelaku ini minum-minum mabuk, kemudian kedua korban ini lewat. Dari mereka, pelaku ini kemudian melemparkan batu kepada korban sehingga korban terjatuh, kata Surawan pada Rabu 15 Mei 2024. Kemudian keduanya dibawa ke sebuah lapangan. Di sana mereka disiksa, kemudian juga yang korban perempuan sempat diperkosa, kata Surawan, Direktur Kriminal Umum Polda Jabar. Demi menghilangkan jejak, para pelaku ini kemudian membuang jasad keduanya ke sebuah jembatan di daerah Talun, Cirebon. Dibuat seolah-olah seperti kecelakaan, katanya. Surawan mengatakan ke-13 pelaku ini tidak merencanakan perbuatan mereka. Mereka dalam kondisi mabuk. Kemudian korban lewat dilempar batu jatuh. Kemudian dilakukan penyiksaan terhadap keduanya dan sempat diperkosa korban perempuannya, tegas Surawan. Sejauh ini polisi belum menemukan otak pelaku kejahatan terhadap Vina ini. Otak pelaku kita memang belum ada keterangan ke arah sana. Jadi mereka melakukan aksi seolah-olah itu spontan. Mereka mabuk, ungkapnya. Untuk pelaku dan korban, mereka tak saling kenal, tegasnya. Hal itu menepis dugaan soal salah satu pelaku yang diduga menyukai Vina hingga melakukan aksi keji. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Dari 8 orang pelaku ini, 7 diantaranya vonis seumur hidup.
Kemudian salah satunya karena masih di bawah umur, ia mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Yang satu orang ini aja katanya. Sementara ketiga pelaku lainnya masih dalam status buron atau dalam pencarian orang (DPO). Polda Jabar telah merilis identitas hingga ciri-ciri ketiga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina yang masih buron. Polisi ungkap fakta baru soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan yang dialami Vina di Cirebon 2016 silam kini kembali jadi sorotan. Selain karena tayangnya film bergenre horor Vina sebelum 7 hari, muncul desakan dari publik supaya 3 DPO kasus itu bisa segera ditangkap polisi. Sebagaimana diketahui, 3 DPO kasus itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski ciri-cirinya sudah disebarluaskan, tapi hingga sekarang Polda Jabar belum mengetahui keaslian identitas ketiganya. Fakta baru kemudian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Ternyata saat kasus ini masih diselidiki Polresta Cirebon, sekarang Polres Cirebon Kota, ada kejanggalan yang selama ini tak pernah diungkapkan. Menurut Surawan, saat berkas perkara tersebut dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar, 8 pelaku pembunuhan Vina malah mencabut keterangan dalam berkas acara pemeriksaan BAP. Padahal menurutnya saat masih diperiksa di Cirebon, mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS. Pada saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta, mereka kooperatif memberikan keterangan apa yang sesuai mereka lakukan. Lalu ketika kasus ini dilimpahkan ke Polda, mereka beramai-ramai mencabut keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya. Termasuk keterangan soal 3 DPO ini, katanya pada Jumat 17 Mei 2024. Dari keterangan yang ia dapatkan, Surawan menegaskan penyidik saat itu tidak melakukan intervensi apapun kepada para tersangka saat diperiksa. Tapi yang terjadi kemudian, mereka mencabut keterangannya